Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk diskusi atau sharing dengan saya ya untuk mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Di mana pertemuan ketiga ini membahas berkaitan dengan kesehatan sekolah ya. Jadi kita tahu bahwa sebagai seorang perawat komunitas, salah satu sasarannya itu adalah lingkup dari area pelayanan kesehatan yang ada yang terkecil gitu ya. Jadi mulai dari puskesmas pembantu sampai dengan puskesmas, dan salah satunya karena puskesmas itu berada di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa-desa, tentu di situ juga ada yang namanya sekolah ya, baik sekolah dasar, kemudian menengah ya, menengah pertama sampai menengah atas gitu ya, yang kita juga memiliki peran dan tanggung jawab berkaitan dengan kesehatan pada area sekolah tersebut ya, karena memang kita nantinya akan melakukan beberapa hal yang sudah dikaji, dianamnesa, dianalisis ya melalui Windsor Survey dengan melakukan beberapa langkah-langkah ya yang orientasinya bisa saja kita melakukan pada pelayanan kesehatan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dalam hal ini adalah pendampingan, kemudian juga ada pembinaan lingkungan sekolah ya, pembinaan lingkungan sekolah, kemudian juga ada apa istilahnya penerapan program-program ya, penerapan program-program yang berkaitan dengan penciri pada area tersebut, karena tentu area sekolah A dengan area sekolah B pada geografis yang berbeda, pada demografis yang berbeda pasti juga punya penciri ya atau punya karakteristik ya antara sekolah A dengan sekolah B. Nah, di dalam konsep kesehatan sekolah ini sebenarnya adalah sebuah upaya yang sifatnya terpadu. Nah, terpadu, dikatakan terpadu itu karena apa? Karena memang kita perawat ini harus berkolaborasi, harus elaborasi ya. Dengan terpadu ini artinya adalah juga melibatkan berbagai aspek ya. Salah satunya bisa dari gurunya, kemudian atau tenaga pendidiknya, kemudian tenaga kependidikannya ya, kemudian orang tua siswa ya atau peserta didik ya, kemudian lingkungan sekitar ya, di mana sasaran-sasaran itu juga kita jadikan sebagai mitra di dalam penata laksanaan ataupun dalam langkah-langkah pada program untuk upaya mencapai kesehatan sekolah. Jadi itu dikatakan sebagai upaya terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik agar mereka dapat belajar secara efektif ya. Poinnya adalah pada pembelajaran yang secara efektif. Jadi belajar dengan cara efektif itu yang seperti apa? Yaitu belajar dalam kondisi yang sehat ya, yaitu mencakup aspek fisik ya, kemudian mental, kemudian sosial dan spiritual dari siswa itu sendiri ya. Jadi kita juga punya punya apa keterampilan, kita juga punya keterampilan untuk mengarahkan bagaimana siswa itu bisa belajar secara efektif yang di luar pada aspek ini juga ya, jadi mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual siswa ini. Kita juga bisa mengkaji sejauh mana bagaimana tipe pembelajaran siswa itu, apakah siswa itu memiliki tipe pembelajaran yang auditori, visual, ya, kinestetik. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu langkah-langkah kita sebagai seorang perawat untuk mencapai ataupun untuk mewujudkan tujuan bahwa siswa ini bisa belajar dengan efektif ya. Salah satunya itu. Jadi itu tidak hanya pada aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual siswa saja. Kalau dikembangkan itu masih banyak lagi ya. Nah, tujuan utamanya ini menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif ya. Sehat dan kondusif. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak itu tentu juga akan terkaji dengan baik ya. Jadi kita datang berperan besar di kesehatan sekolah itu tidak hanya menjalankan program-program saja yang sifatnya apa istilahnya berkelanjutan saja, tetapi kita juga melihat ataupun mengkaji sejauh mana ada atau tidaknya kendala tumbuh dan kembang dari anak tersebut ya, tumbuh dan kembang dari anak. Jadi kalau misalkan di tingkat SD ya kita bisa melihat bagaimana
pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya ya. Misalkan kita lihat bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisinya ya, bisa kita ukur ataupun kita hitung dengan penghitungan nutrisi ya, kemudian juga tumbuh kembangnya juga motorik kasarnya bagaimana, motorik halusnya bagaimana, apakah ada hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan hambatan ataupun gangguan pada tumbuh dan kembang anak ya yang ada di sekolah tersebut, sehingga kita bisa terpadu ya, kita bisa terpadu. Jadi makanya di sekolah itu ada yang namanya UKS, nanti akan kita bahas UKS ya. Ada yang namanya UKS, UKS itulah yang nanti akan kita berikan edukasi dan lain sebagainya. Nah, UKS ini juga kalau di dalam konsep keperawatan komunitas sebenarnya maksudnya sebagai calon tenaga kesehatan non medis ya. Karena kalau di keperawatan komunitas itu kan ada dua, medis dan non medis ya. Medis ya kita ini seorang perawat, non medisnya bisa kader kesehatan, bisa kelompok kerja kesehatan yang tentu sudah kita bekali, kita berikan edukasi-edukasi terkait dengan kesehatan ya, yang merujuk atau berorientasi pada masalah kesehatan yang ada di tempat tinggal kader tersebut ya. Jadi macam-macam dan variatif antara kader di kelurahan A dengan kelurahan B itu pasti punya keterampilan yang berbeda-beda juga gitu. Kemudian dari komponen utama kesehatan sekolah ini adalah melihat sejauh mana lingkungan fisik sekolah. Jadi kita kaji lingkungan fisiknya ya, bagaimana sanitasinya, bagaimana pembuangan sampahnya ya, kemudian bagaimana sumber air yang digunakan ya, kemudian bagaimana jambannya atau pembuangan yang WC dan lain sebagainya yang ada di sekolah itu kita lihat, kita kaji ya, sehingga ketika itu menjadi satu pemicu masalah ya tentu kita harus mengatasi bersama dengan pihak sekolah ya. Kemudian lingkungan psikologis ya, jadi lingkungan psikologis ini perlu kita lihat apakah ada bullying dan lain sebagainya di sekolah tersebut, kemudian bagaimana peran guru ya, apakah peran guru ini memiliki peran yang besar di dalam pendampingan ya, atau hanya bersifat siswa hanya takut saja misalkan. Jadi kalau zaman dulu itu kan siswa takut ya, siswa takut mau cerita itu juga nggak berani. Tapi kalau zaman sekarang itu kan guru lebih care ya ke siswa ya. Kadang siswanya yang mau cerita-cerita apa, mau sharing apa itu malah malu gitu. Jadi aspek psikologis ini juga penting. Aspek psikologis ini tidak melihat tidak hanya melibatkan pada psikologis secara personal saja, tetapi juga psikologis secara sosial ya. Psikologis secara sosial. Bagaimana hubungan antara siswa dengan siswa yang lain? Bagaimana hubungan antara siswa dengan guru ya, bagaimana hubungan antara siswa atau peserta didik dengan orang tua, atau bagaimana hubungan seluruh siswa dengan lingkungan sekitar. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk melihat sejauh mana apakah sekolah tersebut memenuhi komponen utama pada aspek kesehatan sekolah, sampai dengan pada lingkungan spiritual, ya. Jadi sudah disiapkan apa tidak terkait dengan tempat beribadah ya, kemudian apakah ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peribadatan seluruh siswa yang bisa mengakomodir seluruh siswa ya, tidak hanya yang mayoritas saja ya, termasuk ada kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda yang memfasilitasi siswa yang selain mayoritas ya, dengan agama yang selain mayoritas. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena beberapa terakhir ini kan agak rame itu ya. Misalkan ada kewajiban memakai jilbab gitu ya, kemudian ada ketentuan harus rok panjang dan lain sebagainya. Itu kan kaitannya sebenarnya dengan agama, padahal siswa itu ataupun sekolah itu kan mencakup beberapa agama ya, kecuali kalau memang sekolah-sekolah itu dengan basic pada agama tertentu gitu ya, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sekolah-sekolah negeri dengan secara tidak langsung
mendiskriminasi agama yang lain, ya itu menurut saya juga kurang pas atau kurang sesuai, sehingga capaian untuk kesehatan dalam aspek lingkungan spiritual justru malah tidak tercapai. Jadi seperti itu, tanpa ada bermaksud lain-lain ya, tanpa ada bermaksud lain-lain ya. Termasuk kita sebagai seorang perawat ini kan mau pasiennya beragama apapun, mau prosedurnya apapun itu ya kita juga harus siap ya. Mau yang ada di depan kita itu laki-laki atau perempuan itu kan tidak menjadi masalah ya, tidak ada tidak muhrim dan lain sebagainya kan tidak ada masalah sebenarnya, karena ya itulah orientasinya melihat manusia seutuhnya ya secara holistik ya, tanpa melihat apa agamanya, apa sukunya, apa jenis kelaminnya dan lain sebagainya, apa pekerjaannya, apa sosial, apa pilihan politiknya, itu kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tugas kita sebagai seorang perawat. Jadi prinsip pada aspek kesehatan itu ya sifatnya manusia semuanya sama ya, manusia semua sama tanpa membedakan apapun itu dari latar belakang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komponen utama pada kesehatan sekolah gitu ya. Kemudian pada tujuan kesehatan sekolah ini adalah meningkatkan kualitas hidup siswa ya. Meningkatkan kualitas hidup siswa. Jadi kualitas hidup siswa itu yang bagaimana yang akan ditingkatkan ya. Jadi tentu kalau kita bicara tentang kualitas hidup pasti ada aspek-aspek yang mempengaruhi ya pada kualitas hidup itu sendiri. Apa saja yang mempengaruhi? Bisa saja pada status sosial ekonomi keluarga ya, kemudian pada psikologis siswa itu sendiri ya. Kemudian juga beberapa hal lain yang bisa mempengaruhi itu, salah satunya adalah lingkungan sekolah. Sehingga ketika lingkungan sekolah itu berada dalam kondisi yang sesuai ya, yang istilahnya bisa mendukung pada peningkatan kualitas hidup, ya tentu tujuan utama di mana siswa bisa belajar secara efektif itu juga pasti akan tercapai dengan mudah ya, sehingga kualitas hidup siswa ini menjadi satu hal yang menjadi tujuan ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesehatan fisik siswa ya. Kalau siswa itu kalau di sekolah SD, SMP, SMA itu kan biasanya ada pelajaran-pelajaran yang berorientasi pada kesehatan fisik ya, olahraga gitu ya, ataupun kesehatan jasmani ya, dulu istilahnya itu kesehatan jasmani ya, pelajarannya ya. Nanti juga menjadi turunan ataupun implementasi dari peningkatan kesehatan fisik siswa ya, selain pada UKS nanti yang menyelenggarakannya. Kemudian meningkatkan kesehatan mental siswa. Jadi mental siswa ini tentu harus diberikan edukasi-edukasi yang tepat gitu ya, dengan narasumber yang tepat. Nah, perawat ini juga bisa menjadi narasumber yang tepat ya, karena perawat ini menguasai semua aspek kesehatan sebenarnya kalau keperawatan ini. Kalau kita bicara tentang aspek mental atau kesehatan, ada aspek psikologis dan aspek kejiwaan siswa sesuai dengan usia gitu ya. Itu kan kita juga mempunyai ataupun memiliki keilmuan itu ya. Jadi perawat ini sangat kompleks ya, sebenarnya komplit, yang kita miliki ini sangat komplit ya. Nah, termasuk meningkatkan kesehatan mental siswa ini. Jadi kita lihat, kita mengkaji apakah ada hal-hal yang menghambat pada kesehatan mental ya. Di situ apakah ada sosial secara lingkungan bisa mengganggu kesehatan mental siswa itu atau tidak. Nah, itu kalau kita temukan ada masalah ya tentu kita harus menyelesaikan masalah tersebut ya. Kemudian peningkatan kesehatan sosial siswa. Jadi meningkatkan kesehatan sosial ini juga sangat penting ya, karena zaman sekarang itu tidak sedikit yang efeknya ketika di tingkat sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, ketika tidak ada perhatian pada aspek kesehatan sosial ya, pada akhirnya nanti kalau bermasyarakat ya itu jiwa sosialnya kurang gitu ya. Jadi jiwa sosialnya kurang. Makanya kalau di dalam konteks sebuah kesehatan itu ada kesehatan sosial juga ya, selain kesehatan secara fisik ataupun secara psikologis. Tetapi kalau di dalam keperawatan komunitas itu aja yang namanya sehat sosial. Sehat sosial itu yang bagaimana ya? Sehat sosial itu yang
merujuk pada pengertian dari komunitas ya. Komunitas itu apa? Komunitas itu ya beberapa individu yang tinggal dalam satu lingkup area tertentu yang dibuktikan dengan adanya tujuan yang sama dan diwujudkan secara bersama-sama ya. Itu kan pengertian dasar komunitas gitu nggih. Nah, atas dasar pengertian tersebut ya tentu hal tersebut harus dasari dengan sosial juga ya, sehingga sosial ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi kita hidup bermasyarakat ya selalu saling membutuhkan antara kiri dan kanan ya, dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak dibekali dari awal ya, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama sampai dengan atas, itu ya tentu nanti impact-nya akan ke belakang nanti ya ketika hidup bermasyarakat. Jadi ini menjadi satu hal yang penting juga, termasuk pada lingkup yang saat ini dialami ya. Kalau masih sekolah dasar ya berarti harus bergaul dengan temannya ya, kemudian mencoba untuk memberikan stimulus-stimulus dengan game ya, ataupun kegiatan terapi aktivitas kelompok. Nah itu juga sangat penting ya, karena itu akan memberikan stimulus untuk siswa itu saling membutuhkan ya, saling hidup bersosial dengan baik antara siswa satu dengan siswa yang lain ya. Ya sama ketika kita praktek di panti werda gitu ya, atau kita praktek di jiwa gitu kan, ada aspek sosial yang menjadi prioritas juga ya. Terapi aktivitas kelompok itu kan sebenarnya mewujudkan aspek sosial gitu. Kemudian yang ke poin E ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang kesehatan ya. Jadi kita berikan edukasi berkaitan dengan kesehatan, meskipun edukasinya itu adalah edukasi yang bersifat dasar, atau ada edukasi yang sifatnya adalah kasuistik ya. Jadi kasuistik itu misalkan kemarin terjadi pandemi itu ya, kita berikan edukasi yang sifatnya kasuistik ya, berkaitan dengan pandemi itu ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan siswa tentang kesehatan ini juga penting sekali untuk mencapai tujuan belajar yang efektif ya. Kemudian mencegah penyakit ya, tentu ini untuk pencegahan penyakit secara dini gitu nggih. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Jadi sehat dan nyaman. Jadi harus ada dukungan juga, harus ada kontribusi juga dari pihak sekolah, pihak terkait ya, kemudian dari puskesmas atau dari kita sebagai seorang perawat komunitas, kemudian dari dinas pendidikan ya, dari pemerintahan, kalau misalkan di kecamatan ya dari kecamatan gitu ya, atau kalau di desa ya dari Pak Lurah gitu, harus ada peran yang secara terpadu sehingga lingkungan sekolah ini sehat dan nyaman. Karena yang kita lakukan ini tadi ya, semuanya ini tidak lepas dari yang namanya kebutuhan untuk anggaran ya. Jadi ada edukasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu kita terkendalanya di situ, terkendala dengan anggaran ya, karena banyak program-program yang kadang tidak jalan karena memang tidak ada anggaran. Nah, di sisi lain kita sebagai perawat juga sifatnya mengikuti itu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian secara all out untuk menjalankan program-program yang ada di kesehatan sekolah juga nggak bisa ya, karena kita tugasnya tidak hanya pada sasaran sekolah saja. Kita masih ada sasaran komunitas yang sifatnya lebih demokratif ya, berdasarkan masalah-masalah yang ada di komunitas dan lain sebagainya. Nah, sekolah ini adalah salah satu dari bagian komunitas yang nanti bisa kita kelola atau kita masukkan sebagai kelompok khusus ya, atau kalau dalam istilah yang sekarang yang dalam 4 tahun terakhir ini kita sebut sebagai agregat komunitas. Jadi agregat komunitas itu sebenarnya kelompok khusus ya, kelompok khusus. Nah, sekolah ini juga masuk dalam agregat ya. Bisa sekolah, bisa karyawan pabrik ya, bisa penghuni lapas ya. Itu maksudnya adalah agregat ya. Bisa pada wanita usia subur, bisa pada remaja, itu bisa dikatakan atau dimasukkan sebagai agregat. Kalau dulu istilahnya adalah kelompok khusus, jadi prinsipnya sebenarnya sama. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan ini tadi, mulai dari kualitas hidup, kesehatan fisik siswa, kesehatan mental, sosial, pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan,
kemudian pencegahan penyakit, sampai dengan penciptaan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman, itu tetap kita melakukan pendekatan dengan metode asuhan keperawatan ya. Jadi masih sama apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu ya tidak lepas dari yang namanya asuhan keperawatan. Pendekatannya dengan pendekatan ASKEP. Pendekatan ASKEP itu pendekatan yang seperti apa? Pendekatan ASKEP ya, ASKEP-nya ASKEP komunitas. Jadi kita melakukan mindset survei, ya, pengkajian, kita dokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan, ya misalkan bagaimana lingkungannya, ya misalkan bagaimana psikologis secara umumnya, yaitu kita jadikan data dasar, baik itu data subjektif ataupun data objektif yang kita kumpulkan, yang kemudian menjadi sebuah analisis ya. Nah, kalau kurang tajam, kita juga bisa melakukan pengkajian dengan menggunakan angket ya, angket pengkajian. Nah, biasanya kalau asuhan keperawatan komunitas itu kita pakainya Presit Prosit ya. Presit Prosit ini masih sangat relevan. Jadi kita melihat sebelum dan sesudah adanya implementasi pada sasaran ya, dalam hal ini adalah komunitas, sampai dengan bersama-sama mengatasi masalah yang muncul dari hasil pengkajian atau dari hasil mindset survei di lingkungan sekolah tersebut. Jadi mau sasarannya sekolah, mau sasarannya agregat yang lain ya, misalkan di lapas ya, atau mau sasarannya demografis, misalkan di sebuah lingkup kelurahan gitu ya, prinsipnya sama, pendekatannya tetap pendekatan dengan asuhan keperawatan ya. Dalam hal ini adalah pada asuhan keperawatan komunitas ya, sehingga kita atau apa yang akan kita implementasikan ke sasaran itu sudah tepat, sudah melalui anamnesa, sudah melalui analisis pada pengkajian yang kita lakukan, berdasarkan atau berbasis data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya berdasarkan data subjektif yang disampaikan oleh sasaran ya. Nah, jadi prinsipnya adalah itu, pendekatannya adalah pendekatan asuhan keperawatan. Kemudian promosi kesehatan di sekolah. Jadi promosi kesehatan di sekolah ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran ya, kesadaran, kemudian pengetahuan ya, kemudian keterampilan siswa, guru, serta seluruh warga sekolah tentang perilaku hidup sehat. Jadi kalau kita lihat di sini, sasarannya ini adalah ada siswa ya, kemudian guru ya, kemudian seluruh warga sekolah ya, yang berorientasi pada perilaku hidup sehat ya, perilaku hidup sehat ini ya. Jadi upaya sistematis ini yang dilakukan itu apa ya? Upaya sistematis yang dilakukan itu ya pendekatan ASKEP tadi, pendekatan ASKEP. Nah, pendekatan ASKEP ini kan kita akan jadi tahu masalahnya, apakah masalahnya tentang pengetahuan, apakah masalahnya tentang manajemen regimen terapeutik, atau tentang masalahnya tentang apa gitu ya. Nah, kalau kita sudah secara sistematis melakukan itu, harapannya itu terkait dengan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan siswa dan guru, dan serta seluruh warga sekolah ini tentang perilaku hidup sehat, ini bisa tercapai gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara hasil analisis yang telah kita tentukan. Misal, istilahnya dari hasil pengkajian itu kita melakukan di mana ada data bahwa siswa tidak mengetahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat misalkan. Nah, itu kan nanti harus ada data pendukungnya, data subjektif ya, data objektif. Seluruh siswa ataupun beberapa siswa mengatakan bahwa tidak tahu bagaimana cara mencuci tangan ya. Kemudian data objektifnya ternyata hasil didokumentasikan tidak ada tempat cuci tangan, atau minimnya tempat cuci tangan, atau minimnya air bersih yang disediakan ya. Tempat cuci tangannya ada, air bersihnya tidak disediakan, dan sama aja ya. Nah, itu kan kondisi-kondisi secara objektif yang kita bisa tuangkan di dalam sebuah ataupun langkah-langkah pengkajian ya. Dalam hal ini adalah pada pendekatan asuhan keperawatan ya, yaitu asuhan keperawatan komunitas. Nah, tujuan utamanya ini menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal ya. Kalau siswanya itu sehat ya pasti tumbuh kembangnya akan secara optimal. Sehatnya itu sehat yang seperti apa ya? Sehat secara mental, spiritual, fisik ya.
Ya kita pendekatannya pendekatan holistik lah ya, sama mau siswa mau pasien, yaitu pendekatannya pendekatan holistik, tidak hanya melihat dari satu sisi saja atau tidak hanya melihat dari aspek physically saja, tetapi juga ada aspek lain yang harus dipertimbangkan di dalam capaian kesehatan ya secara optimal ini ya. Kemudian pentingnya promosi kesehatan di sekolah ini adalah mencegah penyakit. Mencegah penyakit ya, yang tentu kita harus menyesuaikan lagi kembali sekolahnya itu sekolah di mana ya. Misalkan SD di area mohon maaf ya, misalkan SD di area pesisir gitu ya, Tambak Loro gitu ya, dengan SD di area Ngalian misalkan ya, atau sekitar kota misalkan, ya itu pasti akan berbeda. Masalahnya atau penciri karakteristik masalahnya juga pasti akan berbeda ya. Nah, yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi bisa aspek lingkungan, ya sanitasi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat kondisi yang seperti apa gitu ya. Meningkatkan prestasi belajar ya, meningkatkan prestasi belajar. Ya, jadi kita belajar itu pasti dalam kondisi yang sehat dulu baru bisa belajar gitu kan. Nah, kalau kesehatan itu tercapai gitu ya, kalau kesehatan itu dimiliki oleh seluruh siswa, otomatis juga akan memicu untuk belajar ya dengan tepat gitu ya, dengan baik gitu. Kemudian membentuk karakter, ya membentuk karakter ini kita pendekatannya adalah pada aspek psikologis ya. Kita kaji apakah ada masalah-masalah secara psikologis serta mindset ya, ini kalau karakter ini mindset juga, bagaimana sih perilaku hidup sehat itu yang seperti apa gitu. Itu akan terbentuk dengan baik ketika kita melakukan promosi kesehatan di sekolah. Kemudian meningkatkan kualitas hidup ya, ketika sudah ada edukasi, ada kesadaran, ada pengetahuan, ada keterampilan ya, secara mengikuti ya, kualitas hidup itu juga pasti akan meningkat ya, karena pemahaman, pengetahuan, kesadaran berkaitan dengan perilaku hidup sehat itu juga pasti akan dimiliki oleh siswa atau seluruh peserta didik gitu. Kemudian prinsip-prinsip pada promosi kesehatan di sekolah ini berpartisipasi aktif ya. Jadi tadi terpadu dalam lingkup sasaran terkecil ya, berpartisipasi aktif. Jadi perilaku hidup sehat atau perilaku hidup bersih di tingkat sekolah itu tidak bisa dilakukan oleh pengurus UKS saja atau organisasi UKS saja, tetapi juga harus seluruh lapisan yang ada di lingkup sekolah itu, baik itu peserta didik, UKS itu sendiri, guru, sampai dengan tenaga pendidikan, bahkan sampai dengan lingkungan sekitar. Jadi harus sama-sama memiliki tujuan yang sama, memiliki cita-cita yang sama dalam mencapai perilaku yang hidup bersih dan sehat dalam lingkup sekolah ya. Itu salah satunya berpartisipasi aktif ya. Jadi berpartisipasi aktif itu tidak bisa sendiri ya. Jadi harus bersama-sama, kolaborasi ya, baik itu guru ataupun tenaga kependidikan ya. Kemudian berorientasi pada masalah, jadi kita fokus pada masalah ya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah, tentu kita akan berbasis bukti ya, kita akan berbasis bukti. Nah, kalau kita mau berbasis bukti, berarti kita juga harus tentukan dulu. Dalam menentukan masalah keperawatan komunitas, itu semuanya sama ya, orientasinya dasar adalah sama. Kita akan menentukan masalah berdasarkan primary healthcare-nya ya. Jadi berkaitan dengan primary healthcare-nya. Apakah dalam pada primary healthcare-nya itu seperti apa gitu ya. Apakah berkaitan dengan primer ya, apakah berkaitan dengan sekunder ataupun berkaitan dengan tersier ya, pada aspek preventifnya ya, atau pada aspek pencegahannya. Baru kita nanti akan menemukan apa masalahnya gitu ya. Masalahnya seperti apa sih, karena langkah-langkahnya itu ya ditentukan berdasarkan itu tadi, prevensi healthcare ya, berdasarkan prevensinya itu apakah masuk dalam prevensi yang primer atau sekunder ataupun tersier ya, sehingga ketika kita sudah bisa menentukan itu dengan tepat ya, kita akan fokus berorientasi pada masalah yang dialami. Oh, ternyata masalahnya adalah pada
sekunder gitu ya. Jadi kita fokus pada prevention sekunder pada lapisan seluruh sekolah ya, atau seluruh masalah kesehatan yang ada di sekolah. Kemudian berbasis bukti ya. Berbasis bukti ini berarti yaitu tadi kita sudah melakukan pendekatan asuhan keperawatan, pasti dasarnya atau pasti sudah berbasis bukti ya, karena kita sudah melakukan yang namanya pendekatan asuhan keperawatan ya. Adanya data subjektif, adanya data objektif ya, adanya dokumentasi ya, adanya data-data sebelumnya, adanya data-data pada angka kejadian 3 bulan terakhir ya, adanya data-data dari puskesmas ya, adanya data-data dari wawancara di lingkungan sekitar sekolah ya, itu adalah basis bukti ya. Itu bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga bukti itu menjadi dasar. Apakah yang disampaikan, apakah wawancara, apakah angka kejadian itu memang benar-benar ya, secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa oh ini ternyata di lingkungan SD ini terjadi masalah demam berdarah ya, berarti harus ada data bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu apakah adanya genangan air, apakah ya, itu kan kita dokumentasikan. Jadi itulah yang disebut sebagai berbasis bukti, dan tentu bukti itu harus bersifat terukur ya. Bukti ini harus bersifat terukur ya. Jadi kita tidak boleh berandai-andai kalau sudah seperti ini pasti demam berdarah, ini nggak bisa kita seperti itu. Harus benar-benar terukur ya. Terukur itu bagaimana? Apakah kondisi seperti itu sudah berlangsung lama ya, lamanya berapa bulan ya, itu kan terukur ya. Jadi kita harus secara detail melihat adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan bukti gitu ya. Kemudian berkelanjutan itu artinya bisa bersifat delegatif ataupun non delegatif ya. Kalau bersifat non delegatif istilahnya program-program yang sudah kita tetapkan, program-program yang sudah kita tentukan berdasarkan mekanisme pendekatan asuhan keperawatan itu bisa dilanjutkan sendiri ya. Atau non delegatif ya perlu kita lakukan pendampingan terus-menerus. Nah, yang menentukan apa? Yang menentukan adalah sifat masalah ya. Sifat masalahnya bagaimana yang ada di sekolah tersebut, apakah sifat masalahnya menjadi sebuah ancaman atau menjadi keseriusan ya, atau menjadi suatu hal ketergantungan. Nah, itu biasanya ditentukan pada waktu kita melakukan prioritas masalah pada asuhan keperawatan dengan scoring prioritas masalah ya. Nanti pada mata kuliah keperawatan komunitas ya, untuk penyusunan asuhan keperawatan. Jadi orientasinya biasanya seperti itu. Jadi apakah masalah itu bisa kita delegasikan atau kita non delegasikan ya, kita melihat masalahnya itu yang seperti apa, yang bagaimana. Kalau memang ancamannya ancaman serius ya tidak mau kita lakukan pendampingan ya. Bahkan kalau kita melihat rentetan tata laksana pada pengelolaan masalah kesehatan yang ada di lingkup agregat, itu bahkan sampai mulai dari delegatif, non delegatif sampai dengan pada kita lakukan gini ya, sosial ya, kita lakukan aspek sosial ya, salah satunya ya itu tadi. Jadi penutupan area gitu ya, kita blocking area itu karena memang masalahnya masalah serius terkait dengan penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Jadi kita sterilkan area tersebut gitu. Itu kan langkah-langkah tata laksana yang ada di tingkat komunitas ya, berdasarkan masalah yang ada. Tetapi sejauh ini belum ada sih ya yang sampai seperti itu. Nah, yang kecuali yang lagi viral sekarang ini ya, adanya keracunan dan lain sebagainya, yaitu kita juga memiliki peran dan tanggung jawab moral di situ ya, berkaitan dengan adanya keracunan MBG ini misalkan. Itu kan salah satunya juga menjadi pemicu masalah yang sifatnya bisa berkelanjutan kalau benar-benar tidak kita tangani dengan serius gitu. Kemudian holistik, pendekatannya holistik, biopsikososio, kultural, dan spiritual ya. Jadi tidak hanya bisa berdasarkan pada fisik saja, tetapi juga berorientasi pada holistik gitu. Kemudian unit kesehatan sekolah
atau UKS ya, yang tadi sudah sering saya sampaikan bahwasannya UKS ini adalah satu bagian integral ya. Jadi integral ini artinya merujuk pada satu struktur yang sifatnya hierarkis ya, atau terintegrasi pada satu struktur sekolah yang ada ya, yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan dan promosi kesehatan bagi seluruh warga sekolah. Jadi ini menjadi sebuah pusat layanan kesehatan serta promosi kesehatan ya bagi seluruh warga sekolah ya. Jadi seluruh warga sekolah, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang pintar, mau yang kurang pintar, mau yang agamanya Islam, mau yang agamanya non Muslim gitu ya, mau yang orang kaya, mau yang orang pas-pasan dan lain sebagainya, semuanya prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama, jadi kita orientasinya ke itu. Nah, unit ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif ya, sama seperti konsep pada kesehatan sekolah tadi nggih. Sehingga siswa dapat belajar dengan optimal dan mencapai prestasi yang maksimal. Jadi optimal, kemudian prestasinya itu bisa tercapai secara maksimal. Artinya apa? Potensi-potensi pada siswa untuk mencapai prestasi itu bisa diupayakan secara maksimal ya. Ya tentu maksimalnya antara siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu akan berbeda ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa IQ-nya, bisa latar belakang keluarganya dan lain sebagainya, itu sangat sangat berpengaruh. Nah, tapi prinsipnya yaitu prinsipnya adalah mencapai siswa bisa belajar dengan optimal dan mencapai prestasi yang maksimal. Nah, dengan adanya unit kesehatan sekolah itu orientasinya adalah ke situ, yang melihat secara holistik gitu nggih. Kemudian tujuannya meningkatkan derajat kesehatan siswa, tadi juga sudah kita bahas berkaitan dengan konsep kesehatan sekolah ya. Kalau ini kan tujuan UKS atau tujuan unit kesehatan sekolah hampir sama ya, mirip ya, meningkatkan derajat kesehatan siswa. Derajat kesehatannya melihatnya secara holistik ya, biopsikososio kultural spiritual ya, kemudian pencegahan penyakit ya, peningkatan prestasi belajar, membentuk perilaku hidup sehat serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi tujuannya adalah di sini. Nah, tanpa adanya dampingan, tanpa adanya mitra ya ataupun kolaborasi ya, tentu dalam penciptaan lingkungan sekolah yang sehat ini tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar sama-sama, baik itu edukator ataupun seluruh sasaran. Edukatornya siapa ya? Kita, perawat ya. Bisa perawat, bisa nanti dokter yang ada di lingkup puskesmas ya. Kemudian UKS itu sendiri, bisa guru, bisa tenaga kependidikan, kemudian seluruh siswa sampai dengan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini siapa sih ya? Lingkungan sekitar bisa tetangga, bisa juga warga yang misalkan berjualan di area sekolah. Nah, karena itu menjadi juga salah satu pemicu masalah yang bisa dialami oleh siswa. Saya tidak katakan itu sebagai pemicu secara ini enggak ya. Ada yang enggak masalah juga, jualan tetap mempertimbangkan bagaimana yang dijual itu sehat, tidak beresiko pada masalah kesehatan ya, mempertimbangkan penggunaan misalkan pewarna di jajanan-jajanannya. Ada juga yang seperti itu, tetapi ada juga yang mungkin tidak berorientasi pada hidup sehat, misalkan jualan es gitu ya, esnya es airnya apa adanya gitu ya, ala kadarnya dari air apa, yang penting dijual di situ ya. Banyak juga yang airnya pakai air bersih ya. Nah, tetapi ini kalau tidak dimonitor dengan baik ya, tidak diatur dengan baik ya, tentu juga akan menjadi salah satu pemicu masalah kesehatan yang ada di lingkup sekolah secara eksternal gitu ya. Padahal itu jualannya di luar sekolah gitu ya. Tapi masalahnya nanti ketika ada masalah bisa masuk masalah yang ada di dalam lingkup atau area sekolahan gitu ya. Kemudian fungsi unit pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan itu sendiri ya, ataupun tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, bisa mulai dari aspek pencegahan sampai dengan aspek pengobatan dan rehabilitasi gitu ya. Itu bisa masuk di pelayanan kesehatan. Bahkan sampai dengan aspek rujukan ketika itu dikatakan bahwa masalah yang dialami oleh siswa itu serius ya, dan dari sarana prasarana SDM dan lain sebagainya tidak memungkinkan di sekolah, UKS pun masih bisa
merujuk. Bisa dirujuk ke tingkat puskesmas atau bisa kolaborasi dengan tingkat puskesmas. Setelahnya baru bisa dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan di atasnya. Bila mana di puskesmas itu juga tidak memungkinkan berkaitan dengan perawatan lebih lanjut ya. Kemudian melakukan promosi kesehatan ya. Ya promosi kesehatan ini yang benar ya seperti ini ya. Dasarnya berawal dari lingkup yang paling terkecil dalam konteks rentang usia. Kalau misalkan yang kita jadikan sasaran ini adalah sekolah dasar gitu ya. Jadi promosi kesehatan yang tepat itu secara preventifnya itu lebih tepat pada usia yang dini gitu ya. Kemudian kolaborasi ya, melibatkan semua aspek pemegang kepentingan ya, termasuk pada aspek sasaran juga, serta pengelolaan data ya, pengelolaan data. Jadi kita sekali lagi bahwa ketika kita melakukan pendekatan asuhan keperawatan di setiap masalah, ya tentu kita sudah melakukan yang namanya pengelolaan data. Pengelolaan data itu yang seperti apa sih? Pengelolaan data itu yang sifatnya kuantitatif ya, data yang sifatnya kuantitatif. Kalau data yang sifatnya kualitatif itu kan bisa macam-macam ya, dan kadang orang yang membaca itu bisa beda persepsi. Tetapi kalau data kuantitatif itu bisa terukur ya, berapa jumlahnya, berapa persentasenya ya, kemudian berapa pertumbuhan dalam 3 bulan per 3 bulan itu ya. Kalau kita sudah tahu persentasenya, kemudian kita akan bisa mengetahui kemungkinan masalah yang nanti bisa muncul atau kemungkinan solusi yang bisa terselesaikan berdasarkan persentase pada masalah. Nah, itulah tujuannya melakukan pengelolaan data atau epidemiologi data ini ya, sehingga data-data itu bisa kita jadikan dasar untuk untuk pengambilan keputusan yang bisa dituangkan dengan diagnosa keperawatan komunitas ya. Jadi poinnya di situ. Inilah tujuan fungsi dari unit kesehatan sekolah. Jadi ini kelihatannya kalimatnya sedikit-sedikit, tapi sebenarnya ini banyak hal yang akan kita kerjakan ketika kita akan mengelola UKS kalau sesuai dengan konsep ya. Kenyataannya sekarang sesuai apa tidak ya, monggo ini teman-teman yang mungkin ada di puskesmas atau tidak, mungkin ada yang masih kurang, ada yang benar-benar belum sesuai secara konsep dan lain sebagainya, ya tentu saya sangat memahami karena sasarannya tidak hanya pada aspek sekolah saja, tapi sasarannya juga pada aspek komunitas. Apalagi kalau pada aspek komunitas yang masyarakat, misalkan lingkup RT RW itu juga rigid sekali ya. Jadi bahkan sampai ada warga yang kemudian sedang hamil itu aja didatangi gitu ya, satu persatu door to door ya, atau berupa melakukan kunjungan, itu aja waktunya sudah habis di situ, nanti belum yang di puskesmasnya sendiri. Jadi memang crowded sekali waktunya nih teman-teman yang sebagai perawat puskesmas. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS. Nah, ini PHBS ini saya rasa teman-teman sudah ngelotok ya, apa itu PHBS ya. Jadi prinsipnya adalah mewujudkan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup peserta didik melalui penerapan PHBS ya di lingkungan sekolah ya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah derajat kesehatan meningkat serta kualitas hidupnya ya, kemudian lingkungan sekolah sehat dan kondusif. Jadi untuk belajar, bermain itu aman ya, tidak ada potensi ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kesehatan ya. Kemudian meningkatkan prestasi belajar, membiasakan peserta didik untuk hidup sehat ya, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menanggulangi gangguan kesehatan. Jadi upaya-upaya yang sifatnya kemandirian ya. Kemandirian itu bisa pencegahan, kemandirian itu juga bisa rehabilitatif ya, atau tata laksana lanjutan ya. Jadi ini bersifat berkelanjutan. Ini adalah pada perilaku hidup bersih yang biasanya teman-teman tertarik ini untuk edukasi, PHBS dan lain sebagainya ya. Biasanya dipakai ya judul-judul ini, PHBS gitu ya, atau bagaimana cara mencuci tangan gitu ya. Nah, itu biasanya dipakai judul untuk edukasi atau promosi kesehatan yang ada di tingkat sekolah gitu. Nah, sasaran PHBS-nya itu siapa ya? Semua peserta didik, semua guru dan tenaga kependidikan, orang tua ya, sampai dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ya. Sama seperti yang dalam konteks secara konsep pada UKS tadi ya. Kemudian indikatornya cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini juga saya melihat di beberapa SMP yang saya datangi ini
Tempat cuci tangannya ada, airnya nggak ada. Tempat cuci tangannya ada, airnya ada, sabunnya nggak ada. Ya, sabunnya ada, airnya ada, tempat cuci tangannya kurang. Nah, ini kan masalah-masalah yang tidak bisa serta-merta harus apa istilahnya, sekolahan semuanya harus apa istilahnya harus sama, ada semuanya, ya nggak bisa seperti itu juga. Ternyata ada kendala-kendala berkaitan dengan anggaran dan lain-lain. Ya, tapi prinsip ketika alat cuci tangan, air bersih ada, sabunnya ada, kemudian secara proporsi juga memenuhi apa kebutuhan cuci tangan berbanding dengan jumlah seluruh siswa, kemudian guru serta tenaga kependidikannya ada di lingkungan itu, ya selama apa secara proporsi itu ada, semuanya disiapkan, ya kita tinggal edukasi saja, ya itu lebih mudah pekerjaan kita sebagai seorang perawat. Jadi kita hanya mengedukasi. Nah, kita sudah repot-repot nanti bukan repot ya, maksudnya kita sudah bekerja maksimal dengan melakukan edukasi, ternyata kendalanya ada di sarana dan prasarana, itu juga menjadi penghambat ya. Kemudian makanan bergizi seimbang. Ya, ini kelihatannya sejalan dengan program pemerintah MPG ini ya, makanan bergizi ini ya. Jadi makanan bergizi seimbang ya, kemudian olahraga secara teratur, tadi juga sudah saya singgung bahasanya biasanya di sekolah dasar dan lain sebagainya itu ada pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan jasmani. Kemudian menggunakan jamban yang bersih dan sehat ya, kita lihat di sekolah-sekolah itu ada WC-nya atau tidak, apakah memenuhi jumlah proporsi berdasarkan total siswa apa enggak ya, kemudian kebersihannya bagaimana ya, kemudian apa istilahnya WC-nya atau apa kamar mandinya itu ada atau selalu dipelihara dengan baik apa tidak ya. Ya, biasanya ini juga melibatkan siswa juga ya untuk kebersihannya. Kalau sekarang sih sudah beberapa ya, enggak ya, karena sekarang sudah ada Pak Kebon ya, sudah ada yang membersihkan. Tapi kalau zaman dulu itu masuknya di piket ya, di piket apa siswa atau di piket murid ya. Jadi kalau dulu itu seingat saya SD itu ya apa kamar mandinya ya cuma satu untuk seluruh murid gitu ya, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, itu kamar mandinya cuma satu, yaitu dipakai bergantian ya. Kalau satu kelas saja 30, itu 30 kali 6 sudah 180 kamar mandinya satu, yaitu jadi kalau habis olahraga itu sampai ganti baju dan lain sebagainya kadang di kelas ya. Ya, kalau sekarang kelihatannya sudah mulai apa diperhitungkan ya, berapa kamar mandinya, berapa siswanya, jadi secara proporsi, karena juga akan ada yang namanya seperti akreditasi, itu kan pasti juga akan dihitung ya. Student bodinya berapa ya, kemudian kebutuhan kamar mandinya bagaimana dan lain sebagainya, itu pasti akan dihitung. Kemudian tidak merokok ya, tidak merokok. Nah, biasanya juga ada edukasi yang berkaitan dengan perilaku merokok ya di tingkat SD, SMP ataupun SMA ya, karena SD pun itu sekarang juga sudah pulang itu sudah joinan rokoknya itu SD itu. Saya lihat beberapa kali itu ya. Gak tahu kalau di desa-desa ya, kalau di area Semarang ini saya melihat beberapa kali itu pakai baju SD itu pulang bareng-bareng itu sudah joinan rokoknya. Ya, meskipun itu dilakukan di lingkungan luar ya, tetapi harusnya sudah apa mendapatkan edukasi berkaitan dengan PHBS ya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar sekolah. Kemudian masalah kesehatan umum pada anak usia sekolah, ya ini kalau anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun ini ya, berkaitan dengan tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang ya. Jadi pada masa ini memang mulai aktif bermain, bersosialisasi dengan teman sebaya ya. Namun sebenarnya ada beberapa ancaman masalah ya yang bisa ditanggulangi sebenarnya ya. Misalkan mulai dari infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ini sering terjadi ya. ISPA sering terjadi, termasuk kita ketika pada usia 6 sampai 12 tahun ini kita bisa melakukan pengkajian histori atau riwayat. Apakah ada riwayat asma dan lain sebagainya, itu perlu kita tahu dan perlu menjadi catatan sebuah sekolah ya melalui UKS bahwasanya si A, si B, si C ini ada riwayat asma misalkan ya. Tentu nanti aktivitas-aktivitas yang sekiranya berkaitan dengan
pemicunya terjadinya asma ya mahasiswa yang sudah ada catatan tersebut ya tentu harus dibedakan gitu ya. Nah, ini data dasar atau histori yang menjadi catatan gitu ya, yang bisa dijadikan data dasar baik kalau di SMP selama sampai dengan 6 tahun, kalau di SD sampai dengan 6 tahun, di SMP sampai dengan 3 tahun, SMA 3 tahun, itu data dasar. Sehingga pada kegiatan-kegiatan misalkan lari yang terlalu ekstrim dan lain sebagainya ya, atau kemudian kegiatan olahraga lain ya tentu dibedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain ya. Kemudian penyakit tangan, kaki dan mulut ya, karena usia-usia kalau 6 sampai 12 tahun ini ya biasanya ya sekitar itu ya. Tangan, main tanah ya, main di tanah nanti buat apa ya, habis main di tanah tangannya masuk di mulut atau makan apa tidak cuci tangan dan lain sebagainya ya. Cacingan. Chattingan ini sudah jarang ya, tidak seperti saya zaman kecil dulu ya. Apalagi sekarang juga sudah ada gratis dari puskesmas itu ya, kalau nggak salah itu melalui posyandu itu biasanya ada vitamin A dan obat cacing, itu gratis itu kalau nggak salah. Ya, itu artinya dengan adanya itu ya tertanggulangi dengan baik. Ya. Kemudian obesitas ya, serta gangguan masalah ataupun gangguan pada kesehatan mental ya. Nah, gangguan pada kesehatan mental ini faktornya banyak ya, bisa dari internal keluarganya, bisa dari bahkan bisa dari lingkungan sekolah ya, atau bahkan bisa juga dari masalah-masalah yang sifatnya kongenital ya. Tapi biasanya kalau sampai benar-benar real terjadi gangguan masalah mental ya, biasanya sekolahnya tidak di SD yang biasa, pasti yang SD yang luar biasa gitu ya. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 yang di tiap desa ada itu kan SD biasa itu, SD luar biasa kan ada, biasanya seperti itu. Sehingga penanganannya pun juga nanti akan bisa secara tepat dan efektif gitu ya, kalau ditangani di tempat yang benar ya atau sesuai ya. Nah, ini peran perawat kesehatan yang ada di sekolah. Jadi perawat kesehatan sekolah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif bagi pembelajaran. Jadi perawat ini bertindak sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada siswa, guru, dan staf sekolah ya. Nah, ini tentunya tadi kembali pada peran yang bisa bersifat delegatif ataupun non-delegatif ya, tergantung sejauh mana keseriusan masalah ya. Dan rujukannya adalah pada apa? Pada pendekatan asuhan keperawatan. Kita lihat berdasarkan aspek prevensinya, pada aspek prevensi primer, sekunder, atau tersier gitu ya. Kalau pada prevensi yang primer misalkan siapa yang harus melakukan, apakah harus perawat atau bisa didelegasikan ke petugas non medis di UKS ya, dengan cara memberikan edukasi dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini perannya adalah peran perawat, tetapi di balik peran perawat itu ada peran yang delegatif dan sifatnya non delegatif ya. Kemudian berikut adalah beberapa peran utama perawat kesehatan di sekolah ya. Pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat primer ya. Primer ini misalnya pada edukasi pendekatan ya. Kemudian promosi kesehatan, kolaborasi dengan pihak terkait ya, atau kolaborator. Ya, bisa dari kecamatan, bisa dari pelayanan kesehatan sendiri, bisa dari program pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang menaungi ya. Itu biasanya kita bisa melakukan kolaborasi sebagai perawat yang mengelola UKS di lingkup pelayanan kesehatan yang kita bina gitu ya. Kemudian pengelolaan data kesehatan ya tadi ya, data demografi. Data demografi ini sangat penting. Ya, jadi kita kaji ya, berapa jumlah penduduk, berapa jenis kelaminnya, berapa masalah kesehatan yang dialami dan lain sebagainya Ini masuk dalam data kesehatan dan masuk menjadi data dasar ya. Data dasar itu bisa bersifat data pemicu ataupun penyebab masalah, bisa juga jadi data yang aman gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu datanya ya itu tadi yang saya sampaikan, kita akan dengan mudah menentukan prioritas masalah yang harus diatasi gitu ya, karena kita sudah mengetahui datanya secara rinci ya. Kemudian pembuatan kebijakan pada kesehatan sekolah. Artinya apa? Di dalam menentukan atau memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada, kita merujuk atau berorientasi pada yang namanya aspek kesehatan. Jadi
peraturan-peraturan itu kita dekatkan dengan yang namanya aspek kesehatan. Jadi ada selipan aspek kesehatan lah yang melekat gitu loh. Sehingga ketika semua kebijakan itu diterbitkan atau buat itu dengan berlandaskan pada aspek kesehatan, ya tentu kesehatan yang ada di lingkungan sekolah itu bisa tercapai, sehingga pada lingkungan sekolah yang sehat, kondusif ya, bagi tercapainya pembelajaran ini juga akan tercapai dengan sendirinya ya. Karena kita sudah mengetahui data-data yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya rencana, tidak tahu sasarannya berapa, tidak tahu datanya apa ya, tiba-tiba membuat rencana, tapi datanya bagaimana, kita kan harus tahu dulu datanya seperti apa gitu nih. Ya, mungkin itu dari saya terkait dengan materi pertemuan ketiga pada kesehatan di tingkat sekolah. Oke, jadi ini materi sekaligus materi UTS saya yang terakhir ya, karena yang sisanya ini nanti teman-teman membuat presentasi ya, yang dibagi menjadi 4 kelompok. Dari kelompok tersebut sudah ada di RPS istilahnya kasus pemicunya apa saja sudah ada di RPS, atau temanya apa saja sudah ada di RPS ya, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya adalah presentasi. Jadi kita diskusi dengan teman-teman dengan presentasi ya. Ya, mungkin itu dari saya terkait dengan UKS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan pada kita bahas pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.